sendiri. Mungkin itulah kata yang tepat disematkan untuk para koruptor. Karena korupsi adalah tindakan tidak jujur atau curang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Apakah korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat? Tidak, korupsi juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, istilah korupsi seringkali diartikan lebih luas, yaitu sebagai tindakan yang merusak nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Meskipun tidak dijerat hukum pidana, perilaku ini dianggap sebagai bibit korupsi yang bisa terbawa hingga dewasa. Berikut adalah beberapa contoh korupsi yang sering dilakukan siswa. 1. Korupsi waktu. Ini adalah salah satu bentuk korupsi yang paling umum. Siswa memboroskan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau mengikuti kegiatan sekolah. Contohnya, datang terlambat ke sekolah atau kelas, bolos sekolah atau membolos dari jam pelajaran, menggunakan jam pelajaran untuk bermain game atau media sosial. Dampaknya, penurunan prestasi akademik, merusak disiplin diri, lingkungan belajar yang terganggu. 2. Korupsi akademik. Ini berkaitan dengan ketidakjujuran dalam proses belajar dan penilaian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan usaha. Mencontek saat ujian atau ulangan. Plagiarisme, yaitu menjiplak tugas atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Meminta joki atau orang lain untuk mengerjakan tugas atau skripsi. Memalsukan tanda tangan orang tua atau guru pada surat atau rapor. Dampaknya, menurunnya kualitas diri, menghambat inovasi dan kreativitas. Ketidakjujuran. Perilaku ini menumbuhkan mentalitas jalan pintas dan menormalisasi ketidakjujuran. Mereka akan berpikir bahwa hasil bisa didapat tanpa usaha keras, yang sangat berbahayanya bagi integritas mereka di masa depan. 3. Korupsi keuangan. Meskipun dalam skala kecil, korupsi keuangan juga bisa terjadi di kalangan siswa. Menggelapkan uang iuran kelas atau iuran kegiatan ekstrakurikuler. Bendahara atau ketua tim yang menggunakan uang iuran untuk kepentingan pribadi, padahal uang tersebut seharusnya untuk keperluan bersama. Mengurang-ngurangi pembayaran belanja di kantin. Misal, belanja gorengan di kantin mengambil 3 buah gorengan, namun mengaku mengambil 2 buah gorengan. Dampaknya, hilangnya kepercayaan, ketidakadilan, pembentukan mental korup. Jika tidak diperbaiki, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi tindak korupsi yang lebih besar di kemudian hari, seperti korupsi jabatan atau uang negara. 4. Korupsi relasi dan kewenangan. Ini terjadi ketika siswa menggunakan posisinya atau hubungannya untuk mendapatkan keuntungan, menggunakan kekuasaan sebagai ketua kelas atau ketua OSIS untuk mendapatkan perilaku istimewa. Misalnya memotong antrian atau memilih anggota tim berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan. Dampaknya, lingkungan yang tidak sehat, tidak mampu memimpin, rusaknya sistem meritokrasi. Jika posisi atau kesempatan diberikan bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena hubungan pertemanan, maka sistem meritokrasi, penilaian berdasarkan prestasi akan rusak. Ini merugikan semua pihak karena potensi terbaik tidak bisa berkembang. Perilaku korupsi dalam bentuk sekecil apapun di lingkungan sekolah dapat menjadi cikal bakal korupsi di masa depan. Dengan menghindari perilaku-perilaku tersebut, siswa tidak hanya membangun integritas diri, tetapi juga mencegah pembentukan mental koruptif yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat di masa depan. Ayo, tolak korupsi dari dini.